Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kawasan Jakarta dan sekitarnya termasuk di sisi hulu mengalami curah hujan yang cukup tinggi beberapa hari belakangan. Banjir mungkin terjadi di beberapa lokasi di kawasan Jakarta. Termasuk yang kita lihat adalah peningkatan dari volume air Kali Ciliwung yang mengalir dari sisi hulu sampai ke hilir. Kita berada di pinggir Kali Ciliwung di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Kemudian yang akan kita lihat adalah inlet dari sodetan Ciliwung yang ada di depan ataupun di seberang. Air akan mengalir melewati inlet tersebut menuju ke Kanal Banjir Timur melalui dua tunnel. Sebelum limpahan air Kali Ciliwung menuju ke inlet, di bagian depan ada penyaring sampah. Kemudian ke arah pintu air yang ada di inlet sodetan Ciliwung juga ada penyaring sampah berupa jeruji-jeruji yang berputar. Kemudian air melewati jeruji tersebut, sampah akan dinaikkan ke bagian sisi atas dari pintu air sodetan. Pekerjaan pembuatan sodetan Ciliwung yang ada di Bidara Cina sampai ke arah Cipinang dan Kanal Banjir Timur itu dimulai pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2023. Fungsi dari sodetan ini adalah untuk mengurangi limpahan air Kali Ciliwung kurang lebih 10% agar dapat dialirkan menuju ke Kanal Banjir Timur, sehingga dampaknya itu bisa berkurang ke arah hilir. Bagian dari area inlet itu ada pintu air, kemudian ada penyaring sampah di bagian depannya, ada konveyor sampah dan ada bak penampung sampah. Air yang akan masuk ke area inlet itu ada penyaring terlebih dahulu, lalu ada penyaring berikutnya seperti yang kita bisa lihat tadi. Nah, pada saat air sudah melewati kawasan tersebut ataupun area inlet, itu akan mengalir melalui dua tunnel ataupun terowongan, dan panjang tunnel ini adalah 1,27 km ataupun hampir 1.300 meter. Melewati yang namanya Jalan Otista, di sisi bawahnya itu ada dua terowongan dan tembus sampai ke arah area outlet di kawasan Kebon Nanas Kali Cipinang. Nanti di sana akan bercampur dengan air Sungai Cipinang menuju ke Kanal Banjir Timur. Di bagian tengah sebenarnya di Otista 3 itu ada yang namanya arriving shaft. Nah, seperti di gambar ini ya. Fungsinya adalah sebagai mungkin ya mirip semacam bak kontrol ataupun tempat untuk memonitoring, mungkin juga untuk melakukan pemeliharaan dari tunnel ataupun terowongan air, karena sampah mungkin bisa disaring, namun lumpur ya saat ini yang perlu juga diperhatikan agar tidak memenuhi terowongan sehingga air dapat mengalir maksimal menuju ke arah Kali Cipinang dan Kanal Banjir Timur. Image ini diambil dari Detik News dan bisa dilihat di sana lebih detailnya. Ini adalah pemantauan dari udara awal ya selesainya sodetan Ciliwung yang ada di kawasan inlet. Struktur-struktur bangunan dan juga kanal yang ada di sini cukup rapi pengerjaannya dan ada jalan yang sudah diaspal di sampingnya. Nah, air tadi yang masuk melalui kanal yang sudah disaring dialirkan ke terowongan yang ada di sini, persis di bawah dan menuju ke arah Jalan Otista 3, tiba di arriving shaft serta sampai di ujung dari tunnel ataupun bagian outlet serta mengalir ke Kali Cipinang. Selain pintu air yang kita lihat di sini, ada area tempat bermain. Hanya saja area tersebut tidak dibuka untuk umum ya hingga saat ini. Mungkin dikarenakan area sodetan ini merupakan area yang strategis ya, terutama untuk keberlangsungan dari pengendalian banjir yang ada di Jakarta. Baik, kita akan pindah ke lokasi di bagian pinggir Kali Ciliwung sisi lainnya. Di sini di Kebon Baru Tebet ya terdapat tanggul yang cukup tinggi, mungkin kalau kita ukur ini 3,5 sampai 4 meter dari permukaan jalan. Rumah-rumah yang ada di sini tadinya berada di pinggir kali ya, kalau misalnya tanggul ini tidak ada. Nah, pada saat permukaan air Kali Ciliwung naik, rumah-rumah ini pasti sudah tenggelam oleh air.
Jadi dengan adanya tanggul, masyarakat menjadi jauh lebih aman dibandingkan dengan tanpa tanggul. Selain melindungi rumah-rumah masyarakat, tanggul juga berfungsi sebagai jalan inspeksi seperti yang kita lihat di Kampung Pulau, di Bukit Duri, atau juga di beberapa lokasi lainnya di pinggir Kali Ciliwung. Nah, jalan inspeksi dipakai oleh alat-alat berat yang melakukan maintenance ya, ataupun perawatan kali seperti pengerukan, pengambilan sampah, dan lainnya. Ini adalah contoh sampah-sampah yang masih ada di pinggir Kali Ciliwung di kawasan Kebon Baru. Kita belum tahu ini sampahnya apakah memang dibuang warga di sekitar sini atau terbawa oleh arus air yang cukup tinggi sebelumnya. Untuk dapat masuk ke area inlet sebenarnya ada permukaan dari air Kali Ciliwung, ketinggiannya pada level ketinggian tertentu. Pada saat air Kali Ciliwung rendah tentu tidak masuk ke area inlet di sana. Di bagian depan area inlet di sini yang kita perhatikan penyaring sampahnya ada lagi yang berupa pelampung plastik ya. Kemudian ada tiang-tiang tadi yang berwarna hitam. Lalu barulah dialirkan menuju ke bagian penyaring sampah berikutnya di sekitar area masuk pintu air inlet Sodetan Ciliwung. Kita bisa dengarkan dari besi-besi yang berputar di area inlet ini. Sejauh ini Jakarta masih belum terbebas dari oknum-oknum yang suka membuang sampah ke kali. Jadi kita masih akan melihat sampah-sampah plastik, styrofoam, sampah lainnya yang mengalir di sepanjang aliran Kali Ciliwung. Di Kali Cipinang sendiri sebenarnya bukan tidak ada sampah yang juga mengalir air dari sodetan Kali Ciliwung. Sebenarnya sampah-sampah yang ada di sini lebih banyak sampah yang berasal dari aliran air Kali Cipinang di sisi selatan. Nah, sedangkan air sodetan biasanya itu berupa air yang berwarna coklat. Kalau di sini yang kita lihat sudah bercampur dengan air warna hitam menjadinya kopi susu ya. Dengan begitu sampah-sampah tetap ada dan tetap harus dikeluarkan. Nah, ini adalah masalah yang biasanya dibuang oleh para oknum ya yang sudah menjadi kebiasaan membuang sampah ke kali, sehingga menjadi pekerjaan-pekerjaan yang lebih lama membutuhkan tenaga untuk mengeluarkannya dari kali sehingga air dapat mengalir lebih lancar. Nah, air sodetan di sini disaring bersama dengan air Kali Cipinang menuju ke arah Kanal Banjir Timur. Dan Kanal Banjir Timur memang memiliki standar kebersihan sendiri, di mana sungai-sungai yang terhubung ke Kanal Banjir Timur itu harus punya sistem penyaring terlebih dahulu. Ini ekskavator long arm mencoba menarik salah satu dari karpet ya yang dihanyutkan juga di Kali Cipinang nampaknya. Dan tentunya ini akan membuat tersendatnya arus air apabila berhenti ya karpetnya, kemudian bercampur sampah, bercampur lumpur dan menumpuk. Dengan begitu maka pembersihan terhadap kali itu dilakukan secara berkala. Nah, fungsi dari jalan inspeksi adalah melewatkan alat-alat berat seperti ini, kemudian truk-truk terutama pada saat melakukan maintenance pemeliharaan kali, operasional kali, sehingga dapat melewatinya dengan lancar ya. Kalau tidak ada akses ke pinggir kali, maka kali tidak bisa dibersihkan, terutama juga untuk mengeruk kali-kali yang sudah dangkal, karena tadi ya lumpur-lumpur yang terbawa oleh arus air itu akan mungkin berhenti di satu lokasi, membuat menjadi bukit dan sedimentasi, bercampur sampah dan seterusnya. Inilah yang perlu kita jaga agar tidak membuang sampah ke kali. Ya, beberapa sahabat-sahabat orang Indonesia, para netizen, para pemerhati lingkungan, kebersihan, tata kota menyarankan rumah-rumah yang ada di pinggir kali itu bagian depannya yang ke arah kali, bukan sisi belakang, karena yang sisi belakang biasanya lebih mudah melemparkan sampah. Seperti yang kita lihat di kawasan Manggarai ya, pada waktu itu memang sampah itu dilemparkan ke dalam kali yang sudah dibungkus-bungkus, dan itu di belakang sisi rumah. Kita apresiasi para petugas yang setiap harinya ya melakukan pembersihan terhadap sampah-sampah yang ada di kali, kemudian juga sampah-sampah yang sudah dinaikkan ke atas diangkut oleh truk-truk sehingga Jakarta tetap bersih, kemudian kapasitas kali tetap terjaga.
Ini salah satunya Kali Cipinang. Tadinya kali ini juga cukup sempit ya, yang kalau kita perhatikan dari proses-proses pelebarannya ada juga proses pembongkaran, terutama di pinggir dekat ekskavator ini berada. Tanahnya dimanfaatkan untuk hunian, bangunan-bangunan liar, dan akhirnya dibongkar pada akhir tahun 2022. 2023 selesai seluruh pekerjaan pelebaran Kali Cipinang dan tersambung dengan outlet sodetan Kali Ciliwung yang ada di sisi ke arah Kebon Nanas pinggir jalan. Nah, di manakah lokasi inlet dari sodetan Kali Ciliwung? Ini adalah Bidara Cina. Kemudian ini Jalan Otista, dan di sekitar SPBU yang tadinya itu ada di pertigaan Jalan Otista 3 dan Otista Raya, itu yang sudah dibongkar. Dan ini adalah inletnya. Air Kali Ciliwung yang berbelok di sini kalau cukup tinggi ya, memenuhi kriteria tinggi permukaan airnya, maka akan masuk ke area inlet melalui proses penyaringan. Dari inlet itu akan melewati 2 tunnel, dan tunnel atau terowongannya itu akan ada sambungannya di arriving shaft di situ tadi. Kemudian tunnel yang 2 itu terus lagi menuju ke arah bawah tol dan keluar di Kebon Nanas. Nah, di sini akan bergabung dengan arus air Sungai Cipinang yang berasal dari sisi selatan, serta sampailah di titik temu dengan Kanal Banjir Timur di kawasan Cipinang. Dan ini adalah Kanal Banjir Timurnya. Panjang dari terowongan adalah 1,27 km ataupun 1.270 meter. Nah, area ini dulunya adalah apa? Kita akan coba lihat di image Google ini ya. Di simpang Otista 3 yang bertemu dengan Otista Raya, ini adalah SPBU. Ya, kalau rancangan awal sebenarnya tidak melewati area ini, namun agak lebih ke utara. Kemudian ada ketidaksepakatan, maka digunakanlah area yang di sekitar SPBU sampai ke arah belakang, bahkan itu menjadi jauh lebih pendek dibandingkan dengan yang sebelumnya. Di image tahun 2018 di sini sudah ada jalan inspeksi di pinggir Kali Ciliwung, walaupun tidak secara keseluruhan karena waktu itu sudah berlangsung proses normalisasi di beberapa lokasi ya. Ini adalah di tahun 2016 dan kita lihat belum ada jalan inspeksi yang tadi yang ada di sekitar inlet. Kemudian yang penting untuk kita lihat di 2016 ya, pada waktu itu lagi gencar-gencarnya normalisasi Kali Ciliwung yang ada di kawasan Kampung Pulau dan Bukit Duri. Nah, Kampung Pulau yang sisi kanan ataupun ke arah timur yang sudah dibeton ini sudah ada jalan inspeksinya. Yang sisi Jakarta Selatan Bukit Duri itu belum ada jalan inspeksinya. Banyak rumah-rumah penduduk yang kalau kita lihat di 2016 itu masih berada di pinggir kali dan kalinya menyempit. Kita pindahkan image-nya ke 2015 ya. Di sini belum ada jalan inspeksi, namun sudah ada pembongkaran terhadap rumah-rumah masyarakat yang ada di pinggir Kali Ciliwung di Bukit Duri, di Kampung Pulau. Bukit Duri belum diapa-apakan ya kalau kita lihat. Dan ini adalah belokan Kali Ciliwung. Kawasan Jakarta Selatannya cukup padat ya di Bukit Duri. Tampak di sini Kali Ciliwung masih banyak pepohonan di bagian pinggir dan ada rumah-rumah masyarakat ya yang menggunakan bagian sisi kali untuk dihuni. Kemudian yang jelas ini akan membuat Kali Ciliwung menyempit. Di beberapa lokasi ini malah cukup kecil ataupun lebar dari Kali Ciliwung benar-benar mengecil. Ini adalah image 2011. Kita akan coba ukur ya agar lebih jelas sisa berapa sebenarnya lebar Kali Ciliwung pada tahun 2011 di kawasan Bukit Duri dan Kampung Pulau. 8,71 meter, harusnya lebih kurang lagi ya kalau kita perhatikan ujung-ujung dari sisi pinggir rumah atau sisi pinggir kawasan yang ada di situ.
Kita pindah langsung ke setelah normalisasi Kali Ciliwung, bagaimana lebar dari Kali Ciliwung dikembalikan ke aslinya atau dengan lebar yang standar sebuah sungai yang dinormalisasi hampir 45 meter. Tentu dengan begitu air Kali Ciliwung yang biasa melimpah ya, karena sempitnya aliran air, maka daya tampungnya meningkat, air pun tidak lagi mudah meluap di sisi-sisi pinggir Kali Ciliwung, terutama rumah-rumah warga yang ada di sana. Tinggal diteruskan saja normalisasinya agar secara keseluruhan pengendalian banjir Jakarta dapat dijalankan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, Sodetan sendiri kalau kita perhatikan permukaan airnya Kali Ciliwung itu lebih tinggi daripada Kanal Banjir Timur. Itulah kenapa diarahkan ke Kanal Banjir Timur ya, ataupun KBT. Salurannya Sodetan itu menggunakan tunnel ataupun terowongan. Ada 2 terowongan ya, ini namanya pipa ya. Diameter pipa ataupun terowongan itu adalah 3,5 meter masing-masingnya. Jadi dengan begitu maka volume air Kali Ciliwung yang berlebih dapat dialirkan sehingga dapat berkurang paling tidak 10% dari keseluruhan volume air yang melimpah. Mulai dibangun pada tahun 2013, 2015 tuntas sepanjang 650 meter, lalu 2017 pembangunan permanen outlet dan penguatan tebing Kali Cipinang dilakukan. Baru pada tahun 2021 dilanjutkan kembali karena adanya pembebasan lahan yang terhenti. Untuk debit air yang bisa dilewatkan di terowongan inlet sampai ke outlet Sodetan Ciliwung adalah 63 meter kubik per detik, dan itu dapat diharapkan mengurangi banjir yang ada di Jakarta, khususnya Bidara Cina. Kemudian Kebon Baru yang kita berada saat ini, Bukit Duri, Manggarai, Kebon Manggis, dan Kampung Melayu. Dapat kita lihat di sisi bawah itu adalah rumah-rumah warga yang sudah terhalang tanggul di mana kita berada saat ini menjadi jalan inspeksi. Nah, Kebon Baru sendiri seperti yang kita lihat, jalan inspeksinya juga banyak ditanami dengan pepohonan untuk menjadi area terbuka hijau ya. Dan persis area ini berada di depan inlet Sodetan Kali Ciliwung. Sebelumnya, pada saat awal-awal pembangunan inlet, kita juga berada di sini melakukan pemantauan untuk proses-proses pembangunan yang berlangsung, termasuk pemasangan seat pile baja, pencabutannya sampai selesai dan berhasil. Sebenarnya selain Sodetan masih ada pekerjaan berikutnya, yaitu normalisasi Kali Ciliwung 17 km lagi yang sudah kita lihat di kawasan Rawajati sekitar 245 meter, membuat tanggul melindungi warga yang ada di sana dari limpahan air Kali Ciliwung pada saat curah hujan tinggi, atau yang paling mereka takutkan adalah adanya kiriman air dari arah hulu atau dari arah Bogor. Mungkin tantangannya setelah sampah disaring adalah lumpur ya kalau di sekitar area inlet atau terowongan yang ada. Di bagian ujung ke arah sisi utara di sini ada sedikit jalan ke arah pinggir kali. Mungkin itu dipergunakan oleh truk atau alat-alat berat yang melakukan maintenance, pemeliharaan terhadap area inlet ataupun mulut dari inlet yang ada di sekitar sini ya. Area Kebon Baru di sini sudah juga tanggulnya rapi walaupun dibikin dari waktu yang cukup lama. Ada sampah sedikit. Kemudian yang di samping dari area inlet ya ke arah utara masih kita lihat rumah-rumah warga yang cukup padat di sana. Ini sudah mendung kembali dan Jakarta kemungkinan akan diguyur hujan. Selain Sodetan, sebenarnya pemerintah provinsi daerah khusus Jakarta dan juga pemerintah pusat itu bekerja sama untuk menanggulangi banjir dengan membangun bendungan Ciawi dan bendungan Sukamahi yang ada di sekitar Ciawi. Nah, bendungan tersebut diharapkan dapat mengurangi volume air yang mengalir menuju ke Jakarta ya sebanyak 40%. Jadi kalau ditambah dengan Sodetan, semoga air yang
Biasanya cukup banyak ya, menuju ke arah Manggarai, ke arah pinggir-pinggir kali, kemudian menenggelamkan rumah-rumah, berkurang paling tidak 40-50%. Dan dampak banjir dapat berkurang ya. Walaupun belum bisa dihilangkan secara penuh ya, paling tidak ada usaha untuk mengurangi banjir dan dampaknya bagi warga. Di bagian dinding di area sisi selatan inlet, kalau kita lihat dinding yang ada di pinggir kali, itu tidak lepas dari karya-karya tangan-tangan kreatif, graffiti. Selalu ada tempat untuk mencurahkan hasil-hasil karya seni ya. Di bagian bawah di sana ada rumah-rumah warga yang cukup rendah namun sudah dihalangi tanggul. Nah, apakah ada himbauan tidak membuang sampah? Ternyata ada. Di sini ada perdanya dan ada hukumannya. Apakah sampah masih tetap dibuang? Masih, jawabannya. Itulah yang perlu dirubah dan seperti yang kita lihat di sini, tapi paling tidak lebih baik ya dengan kondisi-kondisi sebelumnya. Karena air Kali Ciliwung di sini juga sudah disaring dan sudah jauh lebih banyak sampahnya berkurang. Paling banyak sampah-sampah yang ada dalam kali itu sampah plastik. Kemudian yang kedua styrofoam. Itu paling banyak. Ditambah lagi yang ketiga sampah kayu, sampah-sampah organik lainnya. Sampah itulah yang bercampur dengan lumpur, kemudian menumpuk di sebuah lokasi, lama-lama membentuk bukit dan sedimentasi. Dengan begitu maka kapasitas kali menjadi berkurang dikarenakan adanya sedimentasi di dalam kali. Berkurangnya kapasitas membuat kali menjadi sempit, air dapat melimpah pada saat curah hujan tinggi dan volume air naik. Kalau pemandangan di sore hari pada saat permukaan air Kali Ciliwung rendah, dan yang dapat kita lihat sebelumnya berarti air pernah naik ke sana, kemudian ada lumpur di sisi bawah.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.